Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang satu tokoh yang lumayan fenomenal karena dia adalah bukan seorang sahabat Nabi, tapi dia tetap diperhitungkan dan dipercaya untuk meriwayatkan hadis daripada Rasul, seolah-olah dia adalah seorang sahabat Nabi yang memang anti kritik, anti celaan. Sementara ini tokoh memiliki banyak sekali dosa, bahkan termasuk juga orang yang dipastikan adalah yang membunuh atau menghilangkan nyawa Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan salah satu al-mubasysyirina bil jannah, yaitu salah satu orang yang dijanjikan masuk surga, katanya begitu ya. Nah, yang membunuh Thalhah ini adalah tokoh kita ini. Fakta pahit memang, dia membunuh, tapi dia dithiqohkan, dipercaya periwayatannya, bahkan semua rawi meriwayatkan kecuali Muslim. Bukhari percaya, Abu Dawud percaya, Tirmidzi percaya, Nasai percaya, Ibnu Majah percaya, Malik bin Anas percaya, Al-Baihaqi percaya. Hampir semua orang percaya kepada orang ini. Padahal dia adalah qatilu Thalhah dan termasuk al-la'in ibnul la'in, orang yang dilaknat oleh Rasul dan bapaknya pun dilaknat oleh Rasul. Ini salah satu min ajaibi ahli sunnah wal jamaah, salah satu keajaiban yang ada di ahli sunnah wal jamaah. Siapakah dia? Dia adalah Marwan bin Al-Hakam. Siapa Marwan? Marwan bin Al-Hakam merupakan salah satu rawi rawul jamaah, dan ini juga yang menjadi alasan Imam Ad-Daruqutni mengkritik Al-Bukhari. Al-Bukhari sedari awal telah berjanji, beriktiqad, berazam dalam hati bahwa tidak ada satupun hadis atau riwayat yang dia tulis di Sahih Bukhari kecuali itu sahih dan sesuai dengan syarat sahih. Artinya rijalnya thiqah, ya kan? Rijalnya udul atau adil. Tapi faktanya dia ternyata meriwayatkan hadis dari Marwan bin Al-Hakam. Kemarin kita telah bacakan bahwasanya Imam Bukhari mengklaim dirinya tidak akan memasukkan hadis kecuali yang sahih. Nah, namun ternyata di sini Imam Al-Bukhari memasukkan rawi yang bernama Marwan bin Al-Hakam. Oke. Ini ya. Ini kitab namanya Hadiyus Sari Muqaddimatu Fathul Bari. Jilid pertama tentu saja sebagai muqaddimah dari Fathul Bari cetakan DKI. Kita dipertemukan pada sosok yang bernama Marwan bin Al-Hakam bin Abil As. Ini biografinya.
yuqalu lahu ru'yah, ada yang mengatakan bahwa dia seorang sahabat. Fa in thabatat, jika betul, fala ya'ruju ala man takallama fihi. Wa qala Urwa bin Az-Zubair, kana Marwan la yahtammu fil hadis. Marwan tidak begitu tertarik dalam hadis, sedikit meriwayatkan hadis. Wa qad rawa anhu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi As-Sahabi i'timadan ala sidqih. Meriwayatkan dari Marwan ini seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Wa innama naqamu alaihi annahu rama Talhah yaumal jamal bisahmin faqatalahu. Perhatikan nih. Jadi Marwan bin Hakam adalah orang yang secara pasti membunbun Talhah ketika perang Jamal. Ini waqad i'tamada Malik ala hadithihi wa ra'yihi wal baquna siwa Muslim. Jadi semua ulama muhaddisin meriwayatkan hadis darinya kecuali Muslim, kecuali Imam Muslim saja. Tayyib. Di sini ya, nanti kita perdalam lagi tentang sosok Marwan bin Hakam. Di sini juga disebutkan tentang Marwan ini, dia adalah orang yang membunbun Talhah. Nah, ya. Pada Al-Mustadrak ala Sahihaini, ya Mustadrakul Hakim, Imam Al-Hakim, di jilid yang ketiga cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, pada nomor hadis ini 5590 disebutkan qala Nafi' Talhah bin Ubaidillah qatalahu Marwan bin Al-Hakam. Talhah bin Ubaidillah itu dibunbun oleh Marwan bin Al-Hakam. Di bawahnya juga sama di hadis yang nomor 5591, dan ini disahihkan pula oleh Ad-Dhahabi dalam At-Talkhis. Yang menarik adalah ini juga sebagai informasi tambahan, kenapa Marwan itu membunbun Talhah bin Ubaidillah. Alasannya tidak lain dan tak bukan karena Marwan meyakini bahwa yang membunbun Utsman bin Affan adalah Talhah bin Ubaidillah. Tayyib. Oke, di mana kita bisa temukan itu? Kita bisa melihatnya di dalam kitab yang sama dari Mustadrak ala Sahihaini, ya, di jilid yang ketiga, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, pada halaman 418, nomor hadis 5593. Nah, hadisnya panjang, ini tentang sikap Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam ya tatkala perang Jamal. Ini perang Jamal, di sini membuktikan bahwa Imam Ali tidak menginginkan peperangan itu, namun dari pihak sana yang memprovokasi, akhirnya terjadilah peperangan. Nanti di lain tempat kita akan diskusi tentang khusus perang Jamal insyaallah, yang mana ini perang, ada yang masih mengira bahwa peperangan itu katanya ulahnya Abdullah bin Sabah, Ibunda Aisyah, Talha, tidak ada niatan untuk berperang. Itu dusta ya. Tapi saya tidak ingin fokus kepada alasan kenapa Talhah bin Ubaidillah dibunbun oleh Marwan bin Al-Hakam. Di sini perhatikan. Nih, warama Marwan bin Al-Hakam Talhah bin Ubaidillah bisahmin fashakka saqahu bijanbi farasihi fagubida bihil faras hatta lahiqahu fadhabahahu faltafata Marwan fadhabahahu.
kemudian disembelih sama ini ya. Sama siapa? Sama Marwan. Iya, Tolha. Nah, Allahu Akbar. Nih, faltafata Marwan. Nih, faltafata Marwan. Perhatikan, kenapa Tolha dibunbun oleh Marwan bin Al-Hakam. Faltafata Marwan ila Aban bin Uthman. Maka setelah Tolha dibunbun oleh ini, oleh siapa? Oleh Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan melihat kepada Aban bin Uthman. Ini Aban anak daripada Uthman bin Affan. Wa huwa ma'ahu. Dia bersamanya. Faqala laqad kafaituka ahada qatalati abik. Sungguh telah saya cukupkan untuk kamu satu dari sekian pembunbun bapakmu. Kita tahu fitnatu Uthman banyak yang terlibat di sana, dan salah satu yang diyakini sebagai pembunbun Uthman bin Affan adalah Tolha bin Ubaidillah. Oleh karena itulah Marwan meyakini dan Marwan membunbun Tolha. Padahal Tolha merupakan al-mubasysyaruna bil jannah sebagaimana klaim daripada ulama ahlus sunnah reguler. Dan Uthman bin Affan juga termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, orang yang diberi kabar gembira akan surga sebagaimana klaim kebanyakan ahlus sunnah reguler. Dari mereka saling bunbun dan akhirnya sampai kepada Marwan bin Al-Hakam. Tolha pun meninggal, lalu Marwan menjadi rawi atau perawi hadis, dipercaya untuk menyampaikan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kalau kita melihat misalnya, cek saja, lihat di ChatGPT misalnya, antum cek Marwan, an Marwan misalnya, hadis an Marwan, maka akan muncul di situ hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Marwan bin Al-Hakam, baik itu di Bukhari, baik itu di Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, banyak. Karena memang ini tokoh yang luar biasa ya, luar biasa fenomenal. Nah, kemudian satu tambahan penting, Marwan bin Hakam adalah selain juga dia tadi yang membunbun Tolha bin Ubaidillah, dia juga adalah tokoh sentral dari An-Nawasib atau Nasibi, pembenci Ahlul Bait, mubghidu Ahlul Bait. Nah, di dalam kitab An-Nasb wan Nawasib ya, An-Nasb wan Nawasib dirasah tarikhiyah aqdiyah, disebutkan salah satu tokoh daripada Nasibi adalah Marwan bin Al-Hakam ya. Marwan bin Al-Hakam ini dia dimasukkan ke dalam At-Thiqat ya. Marwan bin Al-Hakam ya, ini tadi min a'dhamiha di sini nih disebutkannya, illa annahu wa Marwan wa in kana lahu a'malun jalilatun wa fiqhun wa fadlun illa annahu ka ghairihi minan nas lam yaslam min al-wuqu' fi dhalik fi zallatin kabiratin idh kana lahu a'malun mubiqah. Amal yang merusak, min a'dhamiha, yang terbesar adalah ramyuhu li Talhah bin Ubaidillah bisahmin fi ma'rikatil Jamal. Nah, jadi di sini juga mengakui bahwa Tolha dibunbun oleh Marwan saat perang Jamal, bukan di perang Jamal ya. Kemudian juga di sini Marwan bin Hakam termasuk orang yang menyimpang dari Ali bin Abi Thalib dan banihi, anak cucunya ya.
Semalam kita sempat bahas ketika Marwan dikutuk oleh Rasul beserta bapaknya berdasarkan kesaksian daripada Ummul Mukminin Aisyah, ya kan? Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya dia termasuk orang yang hirsuhu ala sabbi aliyin alal mimbari hina kana amiran alal madinati wa qad warada annahu yasubbu aliyan fil juma'. Ya. Jadi salah satu dosa Marwan bin Hakam itu adalah orang yang paling hirsun, bersungguh-sungguh, semangat, antusias untuk menyumpahi Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar di Jumat saat masyarakat lagi banyak-banyaknya. Ngeri kali Marwan, ya. Allahul musta'an. Tapi sekali lagi, meskipun kejahatannya banyak, kemunafikannya sudah terlihat, tapi umat Islam khususnya yang ahlus sunnah masih memakainya, bahkan dijadikan sebagai ulama dan perawi hadis. Subhanallah, ya. Kemunafikannya sudah terlihat, tapi umat Islam masih Allahul musta'an akan dijadikan sebagai ulama dan perawi hadis. Apa namanya? Salah satu keburukan. Nah, itu salah satu salah satu keburukan, ya, keburukan daripada Marwan bin Al-Hakam. Dia melaknati Imam Ali di mimbar-mimbar, kemudian yang melarang Al-Hasan untuk dikuburkan di dekat Nabi. Di sini man'uhu min dafnil Hasan inda jaddi salawatullah. Dia juga salah satu orang yang melarang orang-orang untuk menguburkan Al-Hasan di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia juga yang sabbu lil Husain, melaknati Al-Husain. Subhanallah. Jadi kali ini orangnya. Dan tasdihuhu bi bughdil Hasan wal Husain, dan dia secara terang-terangan membenci Hasan dan Husain. Saya tidak habis pikir, ya, orang-orang yang seperti ini kenapa masih dijadikan sandaran dan rujukan di dalam periwayatan hadis. Saya tidak mengerti. Kenapa seteledor dan seceroboh itu ulama dulu? Sudah tahu penjahat, sudah tahu sejahat itu, masih diambil periwayatannya. Dan bisa jadi gara-gara ulama terdahulu terlalu longgar dan terlalu mempercayai orang-orang jahat itu, sehingga hadis-hadis di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang acak-acakan, banyak yang berantakan, banyak yang di luar akal sehat, banyak yang bertentangan dengan hati nurani, banyak yang mencederai pribadi Rasul, banyak yang mencederai keluarga Rasul, bahkan banyak yang hadis yang satu dengan yang lain saling bertabrakan, sehingga umat menjadi bingung, umat jadi tidak tahu mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Saya jadi teringat perkataan Hasan bin Farhan al-Maliki, laula sahabah, andai kata bukan karena sahabat, la'arafna dinana afdal, katanya. Andai kata bukan karena sahabat Nabi, mungkin kita mengenal agama kita lebih baik.
Tidak seperti sekarang yang tidak jelas ini. Laula sahabat. Tapi karena sahabat dan orang-orang yang uh, tidak baik dari kalangan tabi'in masih dijadikan ulama, dijadikan tokoh. Bahkan Al-Bukhari sendiri pun masih meriwayatkan hadis dari Marwan, orang yang membunuh Tolha, orang yang dilaknati oleh Nabi, orang yang mencaci maki Ali, membenci Hasan dan Husain, ternyata masih saja dipercaya dan dijadikan tokoh sentral dalam periwayatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu, terakhir sebagai penutup, saya merasa perlu untuk mengajak teman-teman ya untuk berpikir ulang dan mengkaji kembali, melihat riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, entah itu di Bukhari, di Muslim, di Kutubus Sittah tentu saja, yang agak mengganggu akal kita, agak mengganggu nurani kita, kita cek. Jangan-jangan ada rawi yang namanya Marwan bin Hakam. Jangan-jangan ada rawi yang namanya Muawiyah, yang namanya Amr bin As, yang namanya bla 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 bla. Yang nanti kita akan ungkap satu persatu, yang dengan harapan insya Allah setelah kita tahu tokoh-tokoh itu, kita menjadi paham dan mengerti kenapa orang semakin agamis ya, itu kok malah kadang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai akal sehat dan hati nurani. Bisa jadi karena hadis yang selama ini kita anggap perkataan Rasul itu adalah perkataan Marwan sendiri, atau perkataan Hakam sendiri, atau perkataan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena faktanya orang yang pembunuh sekalipun, orang yang pencela sahabat Nabi sekalipun, orang yang menyumpahi Imam Ali sekalipun, bahkan membenci Sayyidah Syabab Ahlil Jannah sekalipun, masih dipercaya dan masih diambil periwayatan hadis darinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.